Halo guys, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul Mr. Vampir 2 yang dirilis tahun 1986. Film tersebut merupakan sequel dari film Mr. Vampir yang dirilis tahun 1985. Disutradarai oleh Ricky Lau dan dibintangi oleh Lam Ching Ying, Yuen Biao, Billy Lau, dan Moon Lee. Serta film bergenre horror komedi tersebut diproduseri oleh Sammo Hung. Oke, langsung aja ke ceritanya ya. Cekidot! Film diawali dengan memperlihatkan seorang profesor dan dua anak buahnya, Chicken dan Sashimi. Mereka bertiga memasuki goa untuk mencari benda-benda kuno yang bisa dijual secara ilegal. Saat itu, mereka menemukan mayat sebuah keluarga dari zaman dinasti Qing yang masih utuh dengan kertas mantra di dahinya. Setelah bernegosiasi dengan si pembeli, mereka akan mengirimkan mayat si kecil sebagai sampelnya dulu. Namun saat di perjalanan, jimat yang terpasang di si mayat lepas dan membuatnya hidup kembali. Sementara itu, si Chicken bertugas menjaga rumah. Ia penasaran dengan kertas yang tertempel di dahi si mayat. Ia lalu melepas kertas tersebut untuk mencari tahu artinya. Namun, ia belum tahu lepasnya jimat tersebut membuat si mayat wanita hidup kembali. Ia akan menempelkan lagi kertasnya, namun sialnya kertas tersebut robek dan tak berfungsi lagi. Ia lalu mengambil lampu dan menyorotkannya pada si wanita. Namun, konyol, demi menghentikan si wanita, ia malah mencabut kertas mantra si suami. Tentu saja vampir yang lebih ganas dari si wanita pun hidup kembali. Profesor dan Sashimi pun pulang. Mereka berdua nekat menangkap si vampir dengan membawa kertas mantra milik si vampir kecil yang sudah kabur tadi. Di lain tempat, si vampir kecil yang tadi kabur kini bersembunyi di rumah warga. Ia juga berteman dengan anak si pemilik rumah tersebut. Keesokan harinya, si Chicken pergi ke toko obat milik si pendeta Tao. Ia ingin mengobati luka gigitan si vampir. Namun, saat ditanya tentang lukanya yang dirasa tak normal, si Chicken berbohong karena bisa gawat kalau orang lain tahu. Pendeta Tao yang curiga lalu mengikutinya. Namun, karena ia lupa membawa peralatan, ia menyuruh Yan dan putrinya, Moon, untuk mengikutinya. Singkat cerita, si Chicken pun sampai di rumah. Ia sudah ditunggu oleh si Profesor dan Sashimi. Mereka lalu pergi untuk mencari keberadaan si vampir kecil. Yan yang tahu rumah tersebut kosong pun mencoba untuk masuk. Sementara itu, Moon pergi untuk memberitahukan lokasinya pada ayahnya. Di sana, Yan melihat dua buah kotak. Karena penasaran, ia pun membukanya. Dan ternyata kotak-kotak tersebut berisi vampir. Yan lalu punya ide. Ia ingin sekali viral dengan mencoba berfoto dengan para vampir. Namun, itu tindakan yang sangat bodoh. Vampir suami istri itu bergerak dan mencoba menggigit Yan. Ia lalu mengambil sebuah botol berisi obat penenang, kemudian melemparkannya. Tak lama, Moon dan pendeta Tao datang dan mencoba untuk membantu. Namun, karena seisi ruangan dipenuhi gas penenang, mereka kesulitan menghadapi para vampir tersebut. Moon lalu diminta untuk menelpon polisi. Tak lama, mereka berhasil mengalahkan para vampir dengan mencekokinya obat penenang. Lalu, para polisi pun datang. Sementara itu, si profesor dan dua anak buahnya yang melihat polisi pun berniat mengikuti dari belakang. Si profesor tak ingin kehilangan para vampir yang akan membuatnya kaya itu.
Scene berlanjut ke kamar mayat. Yen dan pendeta Tao menyelinap masuk dan mencoba menusuk jantung si vampir. Namun, karena badan para vampir tersebut sudah membeku, mereka pun tak bisa melakukannya. Tak lama, terdengar langkah kaki masuk. Ternyata itu adalah si Chicken dan Sashimi. Mereka mencoba menyedot darah si vampir untuk menyembuhkan si Chicken yang tergigit. Namun, karena tak bisa disuntik, mereka akhirnya membawa para vampir tersebut. Mereka bersiap pergi. Namun, saat si profesor mengunci pintunya, mobil tersebut dibawa lari oleh Yen dan pendeta Tao. Mereka akan mencari tempat aman untuk membakar vampir suami istri itu. Lalu, saat di perjalanan, mereka dihentikan oleh polisi karena sedang ada pemeriksaan kendaraan. Sementara itu, di dalam mobil, tubuh dua vampir tersebut berangsur lemas kembali. Para polisi yang curiga lalu membuka paksa mobil tersebut. Lalu, Chicken dan Sashimi terlempar keluar. Mereka yang tahu tentang vampir tersebut berusaha menutup kembali pintunya. Lalu, si pendeta melubagi tangki bensin dan membakarnya. Namun, para vampir tersebut berhasil keluar. Orang-orang yang melihatnya pun panik dan mulai berhamburan. Di lain tempat, si vampir kecil melihat televisi bersama teman manusianya. Lalu, ia menangis melihat orang tuanya itu. Tak lama, ayah mereka datang dan terkejut melihat si vampir kecil ada di rumahnya. Ia lalu membawa vampir itu dan menguncinya di sebuah ruangan. Ia juga menelpon polisi agar datang ke rumahnya. Namun, karena Yen dan si pendeta sedang mengendarai mobil polisi, maka berita tentang si vampir kecil pun mereka ketahui. Sementara itu, suara tangisan si vampir kecil terdengar pada orang tuanya. Mereka pun berbalik arah dan menghampirinya. Singkat cerita, pasangan vampir tersebut sudah datang. Tentu saja para penghuni rumah pun lari ketakutan. Lalu, si vampir kecil pun berhasil dikeluarkan oleh orang tuanya. Saat mereka akan menghabisi keluarga tersebut, si vampir kecil menghalanginya. Ia tak ingin teman manusianya itu terluka. Lalu, saat keluarga vampir itu akan pergi, ternyata polisi sudah berkumpul dan menembak para vampir. Mereka pun kembali masuk ke dalam rumah. Tak lama, Yen dan si pendeta datang. Mereka bilang kalau mereka yang akan menangani vampir tersebut. Lalu, mereka berdua masuk sambil membawa pedang kayu. Mereka akan menusuk jantung si vampir untuk menghabisinya. Si pendeta berhasil menusuk si vampir pria. Namun, karena meleset dari jantung dan hanya sekali pakai, ia tak bisa menggunakan lagi pedangnya. Ia lalu meminjam pedang Yen. Saat itu, ia berhasil menusuk jantung si wanita hingga mati. Tentu saja sang suami semakin marah pada mereka. Sementara itu, si vampir kecil yang menangis si ibunya ditarik masuk oleh teman wanitanya itu. Karena Yen dan si pendeta sulit mengalahkannya, mereka pun membuat si vampir mengikutinya ke rumah kaca. Mereka mencari sisa tubuh si vampir, namun ternyata vampir itu masih hidup dan semakin mengamuk. Lalu, para polisi mencoba menembaknya dengan peluru bius dan peluru sulfat. Si vampir pun sudah tamat. Sementara itu, si vampir kecil diserahkan pada si pendeta. Ia akan mencoba agar si kecil itu bisa bereinkarnasi. Lalu saat akan pulang, mereka melihat si profesor di depan. Film pun selesai. Oke, sekian video dari saya ini. Semoga kalian bisa terhibur ya. Dan jangan lupa like dan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!